Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Hukum Benda dan Jaminan kelas B, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis terkait hak bezit dalam perkara jual beli Pulau Malamber di Sulawesi Barat. Adapun nama-nama anggota kelompok 6, ada saya sendiri, Kazak Evana Fathia dengan NIM 2010611158, ada Tiara Ananda Rahman dengan NIM 2010611123, kemudian ada Christine Natalia Tambunan dengan NIM 2010611127. Yang pertama akan kami bahas adalah tentang kronologi perkaranya. Pada tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya berita bahwa terjadi jual beli salah satu pulau Indonesia di daerah Sulawesi Barat, yaitu Pulau Malamber seharga 2 miliar rupiah. Pulau Malamber dengan luas 8 hektar berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografi berada di Selat Makassar, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Pulau ini dihuni oleh 5 kepala keluarga yang dianggap sebagai beziter atau penguasa pulau tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun dari para penduduk ini memiliki sertifikat kepemilikan pulau sehingga hak agendom menjadi milik pemerintah Kabupaten Mamuju. Transaksi jual beli dilakukan oleh salah satu penduduk pulau, yaitu Raja, dengan Bupati Panajam Abdul Ghafur Madud tanpa penyertaan pihak pemerintah daerah. Dikutip dari Detik News, kronologi jual beli Pulau Malamber Sulawesi Barat sebagai berikut. Yang pertama, uang DP 200 juta diserahkan Bupati Panajam pada Februari 2020 kepada Raja untuk pembelian Pulau Malamber. Transaksi ini dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian berdasarkan keterangan Raja, uang muka pembelian pulau diserahkan langsung oleh Bupati Panajam Abdul Ghafur Madud, namun bukan Bupati yang bertanda tangan di kwitansi. Selanjutnya, menurut Raja, ada kesepakatan soal pelunasan pembelian pulau di bulan 4, di mana jika lewat waktu bulan 4, kesepakatan menjadi batal dan dalam pembelian pulau tersebut sudah lewat tenggat waktu 2 bulan. Selanjutnya, dikarenakan sudah bulan ke-6, tidak ada pelunasan. Raja menyebut uang muka sudah menjadi haknya. Raja mengaku sudah membagi-bagikan uang muka tersebut kepada saudaranya. Kemudian, Raja mengaku hanya menjual tanah seluas 6 hektar dan tidak menawarkan tanah tersebut kepada siapapun. Tawaran menjual tanah berasal dari Sahalu atau penduduk pulau. Yang terakhir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa berdasarkan aturan dinyatakan transaksi penguasaan, pembelian, atau kepemilikan tanah tidak masalah selama calon pembeli merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Hak bezit dan dasar hukumnya. Bezit sendiri dalam bahasa Belanda memiliki pengertian yaitu penguasaan benda. Hak bezit atau kekuasaan berkuasa merupakan salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 529 sampai 569 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 529 KUH Perdata, bezit merupakan keadaan memegang atau menikmati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik itu sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri. Nah, bezit ini memberikan syarat untuk seseorang memiliki suatu benda baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui orang lain. Dengan demikian, mereka yang memiliki objek benda tersebut memiliki wewenang untuk memegang atau menikmati benda yang dikuasainya. Ke arah sebuah objek dengan pemilik benda yang tidak diketahui, seorang individu dengan otorisasi pada objek itu dapat dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Untuk berada di posisi tersebut, maka seorang individu harus bertindak seolah-olah dialah yang mempunyai objek tersebut. Kemudian, orang yang memiliki hak bezit akan disebut sebagai beziter, di mana beziter ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu beziter yang beritikat baik, di mana pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, di mana ia tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan pada objek benda tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 531 KUH Perdata. Sedangkan yang kedua adalah beziter yang beritikat buruk, di mana pemegang kedudukan berkuasa ini sudah mengetahui adanya bahwa benda tersebut ini bukanlah miliknya. Hal ini sesuai dengan pasal 532 KUH Perdata. Selanjutnya, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk adanya bezit. Yang pertama adalah korpus, yang merupakan hubungan antara orang yang bersangkutan dengan objek bendanya. Yang kedua adalah animus, di mana ada hubungan antara orang dengan bendanya harus dikehendaki oleh yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kehendak di sini adalah kehendak yang sempurna, bukan kehendak dari anak kecil maupun orang gila.
Menurut pasal 540 KUH Perdata, untuk memperoleh hak bezit terdapat dua cara. Yang pertama adalah dengan cara jalan occupatio atau pengambilan benda, di mana memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu. Jadi bezit ini diperoleh karena perbuatannya sendiri atau mengambil barang secara langsung. Yang kedua adalah dengan jalan tradition atau pengoperan, artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena adanya penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Nah, di samping kedua cara tersebut, ada juga bezit yang diperoleh dengan cara warisan. Menurut pasal 541 KUH Perdata, bahwa segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacat celahnya. Yang selanjutnya ada fungsi bezit. Fungsi bezit ada dua. Yang pertama fungsi polisionil, di mana bezit mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan pada pasal 533 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum atas suatu benda sampai ia terbukti di muka pengadilan bahwa sebenarnya ia tidak berhak. Yang kedua ada fungsi zakan rechtelik, di mana apabila bezit berlangsung terus selama jangka waktu tertentu dan tidak adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka bezit ini akan berubah menjadi hak milik. Pada keadaan ini dikenal lembaga verjaring. Namun fungsi ini hanya berlaku pada burgerlijk bezit saja. Yang dimaksud dengan burgerlijk bezit adalah suatu bezit yang si pemegang bezit memang berkehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri. Burgerlijk bezit berbeda dengan datentie, di mana si pemegang bezit memperoleh kedudukannya berdasarkan pada suatu hubungan hukum dengan orang lain. Baik, selanjutnya, menurut KUH Perdata, bezit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Pasal 529 KUH Perdata. Yang dimaksud beziter dalam kasus ini adalah penduduk setempat yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Mereka mempunyai hak bezit atau hak menguasai karena sudah tinggal selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Sedangkan eigener dalam kasus ini adalah pemerintah daerah setempat yang mempunyai hak eigendom. Hak eigendom ini adalah hak untuk memiliki pulau tersebut secara hukum. Dalam kasus jual beli Pulau Malamber, ternyata tidak ada satupun dari para penduduk ini yang memiliki dokumen atau sertifikat kepemilikan pulau, sehingga hak eigendom menjadi milik pemerintah. Dikarenakan belum adanya sertifikat kepemilikan, maka kepemilikan Pulau Malamber tersebut dianggap sebagai milik negara, yaitu lebih tepatnya Provinsi Sulawesi Barat atau Kabupaten Mamuju. Dengan status kepemilikan tersebut, jika ada yang berminat membeli Pulau Malamber, diharuskan untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah, bukan kepada para beziter, karena hak eigendomnya ada pada pemerintah. Jika bersepakat dengan para beziter, maka kesepakatan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Pada dasarnya, jual beli kepemilikan tanah tidak menyalahi aturan selama pembelinya adalah orang Indonesia dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terlebih jika pulau itu dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi wilayahnya, khususnya berkaitan dengan perlindungan pulau-pulau kecil, adalah dengan membentuk peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk melindungi pulau-pulau kecil tersebut. Salah satu contoh provinsi yang memiliki peraturan daerah yang ditujukan untuk melindungi pulau-pulau kecil adalah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan daerah tersebut yakni dengan adanya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai 2038. Sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.